bisa lewat media online sekarang. Kalau lihat di online bisa mungkin adik-adik kalau yang terkenal online di Indonesia itu ya detiknews.com, kompas.com, itu biasanya dia itu per menit dia itu contoh online. Terus ada juga yang menyiarkan informasinya melalui media elektronik, misalnya lewat televisi. Kalau zaman dulu ada radio, tapi sekarang mungkin radio sudah jarang, walaupun eksistensinya tetap ada sampai sekarang. Jadi itu contohnya. Lanjut, Noy. Nah, pers atau wartawan atau orang yang bekerja di bidang jurnalistik, dia dilindungi. Jadi tidak hanya kalau jadi wartawan kayaknya enak, bisa apa aja, atau bisa bikin berita apa aja, bisa buat tidak. Pertama, dia harus lihat hak konstitusional dari pers ini apa, yaitu pasal 28 Undang-Undang 145. Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi. Nah, memperoleh informasi ini salah satunya dipenuhi oleh orang-orang yang bekerja di bidang kewartawanan, di bidang jurnalistik. Hak informasi ini menjadi hak siapa? Menjadi hak seluruh warga negara kita, karena undang-undang kita menjamin itu. Lanjut, nah, informasi katanya sama dengan hak asasi manusia. Ya, perkembangan setelah tahun 90 ke atas, artinya seperti tadi juga disampaikan oleh komandan, oleh Pak Tadi, di zaman sekarang ini mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus menguasai informasi. Kalau orang-orang pintar bilang ya, siapa yang menguasai informasi dia menguasai dunia, itu sudah jelas. Nah, terkait dengan itu, sampai dengan PBB pun kita mengambil dari itu. Jadi pasal 19 ini sebenarnya ambil dari deklarasinya PBB bahwa yang namanya informasi itu dia menjadi bagian integral dari hak asasi manusia, artinya hak dasar itu jadi dilindungi. Orang yang menyebarkan informasi dilindungi, orang yang punya informasi juga itu dilindungi, tetapi dengan catatan bahwa informasi yang disebarkan itu adalah informasi yang bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di satu negara. Jadi bukan sesuka kita. Karena apa? Kalau salah kita menyebarkan informasi, kita bisa dituduh. Nanti itu teman-teman lain akan menyampaikan. Jadi ada delik-deliknya, itu ada bagaimana ini keluar, dan informasi itu harus disampaikan di mana aja, tidak sesuka kita. Jadi misalnya wartawan dia main Facebook atau apa Twitter, lalu dia ini itu tidak bisa kayak gitu. Dia harus informasi dalam bentuk berita. Tapi nanti teman-teman saya yang lain akan melanjutkan materi. Jadi pada intinya sekarang informasi ini sudah diakui sebagai bagian integral dari hak asasi manusia. Dan kalau kita di dalam pasal 19 sudah tertera di sini, termasuk di sini butir 3 dari Kovenant PBB. Lanjut. Nah, kebebasan pers sama dengan HAM, kembali lagi. Jadi ini juga masih terkait dengan tadi bahwa setiap orang berhak dan mempunyai untuk mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk mengambil pendapat dan pendapat. Jadi tidak informasi no border, artinya tidak ada lagi batas sekarang. Apa yang terjadi di kutub pagi ini kita udah tahu di TV. Sebaliknya itu begitu. Apa yang terjadi di Kalimantan sekarang di negara lain pun sudah bisa langsung mengaksesnya karena kecepatan informasi. Sekali klik sudah informasi apapun gitu. Kalau zaman dulu mungkin kan menunggu beberapa jam kemudian karena keterbatasan. Tapi kalau sekarang detik itu juga saat itu juga di tempat lain sudah langsung tahu. Itu maksudnya. Lanjut. Fungsi pers. Nah, di sini jadi tadi saya sudah jelaskan wartawan dia bekerja di dalam lembaga-lembaga pers. Nah, pers sendiri selain wartawan yang bekerja dia mempunyai fungsi. Itu diatur di dalam undang-undang pers. Fungsinya ini 1, 2, 3. Pertama sebagai media informasi, artinya yang informasi itu fungsi pers yang pertama. Yang kedua sebagai media pendidikan, artinya pers tidak hanya menyampaikan berita, tapi juga di dalam itu ada unsur-unsur pendidikan di dalamnya. Misalnya untuk pendidikan itu apa? Contoh hari ini teman-teman memberitakan
ada penemuan terbaru di bidang apa, misalnya di bidang teknologi atau di bidang obat-obatan. Nah itu sudah satu contoh. Dia juga ada unsur pendidikan di bidang pers, atau kita mengangkat berita misalnya di Barito Utara lah. Kita lihat kalangan muda banyak yang terjerumus. Ini saya lihat fenomena ini dengan Fox. Maaf, tapi saya harus bicara padanya itu banyak. Nah, pers dia tidak hanya memberitakan itu, tapi dia juga harus memberi unsur pendidikan. Nah, kalau dengan Fox itu bahayanya apa? Untuk kesehatan tubuh kita misalnya. Dia ambil pendapat dari para ahli. Nah, di situ pers menjalankan fungsi pendidikan itu. Terus fungsi hiburan. Nah, hiburan itu biasa. Dia kasih kemasan misal berita-berita, dan ini biasa ibu-ibu sih banyak juga. Misalnya berita tentang artis atau berita hal-hal yang terkait dengan memberi memberi hiburan kepada masyarakat. Itu bukan berita-berita yang berat, berita yang non pendidikan, berita yang non kontroversial misalnya. Itu dia kategori hiburan. Jadi fungsi. Terus yang terakhir yang juga sangat penting ini, pers sebagai kontrol sosial. Nah ini ada mungkin kalau di sini saya bilang kontrol sosial ini. Pers wajib mengingatkan pemerintah kalau pemerintah lupa. Itu maksud kontrol sosial. Contohnya, gampang. Kalau ada jalan di lahir yang rusak, kita lewat petugas kekurangan lahir berbulan-bulan. Jalan ini kok nggak diperbaiki ya? Apa dinas birunya nggak tahu, apa bupati nggak tahu? Nah di situ fungsi pers. Jadi warga atau si wartawan sendiri kalau dia lihat jalan rusak, dia bisa langsung dia bikin beritanya gitu. Jalan ini panjang berapa meter, kerusakan terjadi di misalnya kilometer berapa. Itu salah satu fungsi sosial. Fungsi sosial yang lain masih banyak. Gitu. Nah yang terakhir sebagai lembaga ekonomi. Jadi karena lembaga pers ini kan wartawan juga harus dia gaji. Kalau dia cetak koran juga itu ada biayanya. Biaya percetakan itu rata-rata kalau kita di Kalimantan Tengah ini kertasnya didatangkan dari Jawa. Karena kita di Kalimantan belum bisa cetak kertas sendiri. Nah, itu semua sudah biaya-biaya. Bagaimana pers mencari uang? Dia mencari uang dalam bentuk iklan. Nah, makanya dia dibenarkan ini sebagai lembaga ekonomi. Artinya iklan, kalau orang pasang iklan di koran atau di media, di media online atau apapun namanya, atau di televisi, kalau mereka masang iklan mereka bayar. Itu ada durasinya, ada hitungannya. Kalau misalnya di TV itu gede, kalau di media jadi uang. Kalau 1 jam aja kita, misalnya ada acara apa, ada acara partai politik atau apa itu kan bisa juga bayar. Nah, media itu juga gitu dan diatur. Dia sebagai lembaga ekonomi itu salah satu. Nanti ada lagi sumber-sumber atau cara-cara lain mereka mencari dana untuk membayar gaji wartawan. Lanjut. Hak dan kewajiban. Jadi seperti sudah dijelaskan ini terkait dengan pasal 1 tadi. Ini sebenarnya untuk si wartawan bahwa pers dia mempunyai hak mencari, memperoleh, arti hak membuat berita tadi, tapi juga dia berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama. Dan jadi maksudnya yang merah ini di pasal 5 kita seperti juga kayak ini, kita kalau masalah salah jangan diberitakan. Artinya kita usaha sebisa mungkin jangan sampai gara-gara berita di koran atau berita di media akhirnya masyarakat di bawah itu. Jadi suku, agama, ras dan antar golongan itu kalau bisa itu berita kita tahan. Artinya kalaupun diberitakan dikemas dalam bentuk yang lebih halus. Jangan sampai berita ini malah terkesan jadi mengadu domba masyarakat. Jadi wartawan tidak benar, ini maksudnya salah satu dari kewajiban pers nasional. Jadi kalau salah harus kita sisihkan berita itu, karena kita memperhatikan kepentingan yang jauh lebih besar, yaitu keutuhan bangsa dan negara kita. Lanjut. Sama pers nasional melaksanakan peran ini, peran pers semuanya memenuhi hak masyarakat untuk tahu, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, melakukan pengawasan, kritik, koreksi itu terkait dengan tadi, dan kontrol sosial. Jadi fungsi-fungsi pers semua dijabarkan di sini, termasuk yang paling menjadi esensi bagi wartawan itu yang poin E. Walaupun itu
sangat sulit memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Itu memang semua pers di seluruh dunia pun selain pers di Indonesia itu menjadi titik sentralnya. Pers harus menjunjung tinggi itu karena pada intinya kita membela yang lemah. Lanjut, perlindungan hukum. Nah, tadi saya bilang karena kita diatur dengan undang-undang, tentunya wartawan ada potensi melakukan kesalahan dan bisa saja dia diseret, artinya dia terkena tindak kriminal gitu. Atau kalau bahasa sehari-hari mungkin dikriminalisasi. Tapi yang nama semua aturan pekerjaan jelas ada potensi wartawan dilindungi oleh hukum, artinya dilindungi oleh hukum, tapi dengan syarat si wartawan harus menjalankan kode etik jurnalistik. KAJ itu nanti kami ada kira-kira 11 pasal. Ada 11 pasal wartawan tidak boleh ini, tidak boleh itu. Termasuk untuk ada yang ketahui, kalau ada wartawan yang minta duit atau ada wartawan yang memeras, kita bisa melapor. Kita bisa melapor ke polisi, bisa melapor ke institusi tempat dia bekerja. Jadi itu tidak diperbolehkan. Nah, termasuk yang dilarang di sini kalau menaati kode etik jurnalistik gini. Saya kasih contoh, ada anak yang belum usia 18 tahun. Dia melakukan tindak pidana misalnya perkosaan. Nah, itu kita tidak bisa beritakan, maksud tidak bisa kita tulis namanya. Kita hanya tulis inisial. Kalau namanya Yulianur misalnya, dia hanya kita tulis Y. Kita tidak bisa tulis dia tinggal di mana, misalnya tinggal di Jalan Imam Bonjol atau apa, tidak bisa. Kita samarkan ini. Itu ada kode. Jadi wartawan mungkin tidak bebas tapi dia diatur. Segala sesuatu yang dia tulis atau apa dia diatur. Kenapa kita harus melindungi anak yang di bawah umur? Karena anak itu masih punya masa depan. Kita anggap kalau dia sudah menjalani hukuman atau apa nanti, dia masih punya kesempatan yang jauh untuk memperbaiki diri. Nah, itu salah satu contoh yang harus menaati kode etik jurnalistik. Tidak boleh menyebutkan nama atau identitas anak di bawah umur. Nanti ada beberapa poin lain lagi yang tidak boleh. Lanjut, pedoman kerja wartawan. Nah, sudah jelas kami bekerja, pedoman nomor satunya istilahnya yang menjadi kitab sucinya pers ini ya kode etik jurnalistik. Kalau wartawan keluar dari itu, saya pikir tuh kalau saya mau samakan dengan kita, sumpah dulu. Nah, itu aja. Saya analogi sama. Dari kami tetap harus tahu apapun yang ada di kepala dalam kode etik jurnalistik nomor satu. Kita harus pegang itu supaya kita selamat, kita bekerja dengan baik, tidak akan ada ekses yang negatif untuk waktu akan datang itu. Terus yang kedua, dia jelaskan situ kode etik jurnalistik yang disepakati oleh organisasi. Jadi kode etik jurnalistik ini organisasi wartawan di Indonesia banyak. Ada yang baru tumbuh, tapi yang diakui oleh pemerintah adalah organisasi yang itu tadi ditetapkan oleh Dewan Pers. Nah, PWI artinya organisasi kita yang di sini ini termasuk salah satu dari beberapa organisasi selain AIDI. Terus IJTI itu kira-kira ada 3-4 organisasi yang organisasi pers, terus ada perusahaan persnya juga ada. Nanti disampaikan itu yang diakui oleh pemerintah. Jadi kalau ada organisasi pers di luar itu, kalau dia melakukan pelanggaran atau apa ya, yang akan dirugikan adalah si wartawan sendiri karena organisasinya tidak diakui oleh pemerintah. Itu poin dari program kerja wartawan. Tujuan dan fungsi kode etik jurnalistik. Kembali lagi, tadi saya ulang-ulang tekankan kode etik jurnalistik ini jadi semacam kitab suci untuk kami. Berarti dia panduan itu, dia mengatur wartawan dalam menjalankan profesi harus begini fungsinya. Nah, karena dia sudah mengatur, kode etik ini pun ada fungsi. Di sini tertera 5 fungsinya. Melindungi seorang profesional, maksud melindungi wartawan itu. Yang kedua, melindungi masyarakat yang menerima informasi dari si wartawan itu. Yang ketiga, mendorong persaingan sehat antar praktisi. Maksudnya semua pekerja pers atau apa, kalau dia tidak perlu bentuk-bentukan, dia tidak perlu ribut, tidak perlu, tapi dia akan diatur dengan kode etik jurnalistik. Mencegah kekurangan sama. Kalau wartawan dari grup A ada niat jahat ke grup B, misalnya dia tidak bisa semaunya aja. Tetap dia nanti
dilindungi oleh kode etik. Yang ketiga, mencegah manipulasi informasi oleh narasumber. Itu pun sama. Jadi kadang-kadang orang kalau memberitahu ke wartawan kadang-kadang ada cerita yang dilebih-lebihkan, artinya tidak sesuai dengan fakta. Nah, si wartawan di dalam dia menjalankan tugas, sepanjang itu dia lakukan sesuai dengan kode etik, misalnya perkataan orang itu direkam, apa yang dia bilang kita catat, kita buat tanggalnya. Kalau terjadi sesuatu di belakang hari, kita punya data otentiknya. Itu maksudnya. Jangan sampai kita dimanipulasi oleh informasi dari sumber kita. Independen. Nah, ini tadi kita sudah bicara panjang lebar tentang apa sih kode etik itu. Nah, di sini dia kasih tahu contoh dari kode etik jurnalistik itu pasal 1-nya, bahwa wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita akurat, berimbang, dan tidak beretikat buruk. Nah, di sini dia kasih tahu, di situ ada semua definisinya. Yang dimaksud dengan independen, akurat, berimbang, dan tidak buruk. Ini kalau secara teori ini kita enak lihatnya gampang, tetapi saya harus akui secara jujur, untuk wartawan melaksanakan ini di lapangan, ini termasuk pekerjaan yang sangat berat. Kita akui itu. Kenapa? Karena kita bukan malaikat. Kita sebagai manusia masih punya potensi-potensi kesalahan. Tapi paling tidak 80% kita bisa mengikuti panduan ini. 80% dalam skala 80% itu sudah bagus untuk satu orang wartawan. Karena apa? Yang namanya hidup ini pasti belakangan itu semua punya kepentingan. Media pers juga mungkin dia punya kepentingan sendiri. Nah, itu yang nanti akan jadi halangan di dalam melaksanakan tugas. Lanjut, sama. Ini juga pasal 2 dari kode etik jurnalistik. Bagaimana kalau kita mau mencari berita? Nah, saya kasih contoh satu aja deh, saya singkati cara. Saya kalau mau wawancara dengan misalnya ada tugas di Koramil, saya ini mau datang wawancara, tidak bisa langsung nanya sama Ade Cornelius, tapi saya harus memperlihatkan kartu pers saya dulu. Jadi itu nomor 1 di kasih tahu identitas diri kepada masyarakat. Kita harus beritahu saya Melgi Anus dari media ini. Jadi ini untuk kita nanti kalau kita tugas di mana-mana, kalau ada orang yang datang kalau dia ngaku wartawan kita bisa gitu. Dan karena adik-adik bekerja di institusi negara yang juga ada rahasianya, tidak semua hal bisa kita ceritakan. Karena ini institusi militer, tidak bisa. Itu jadi perlu. Tapi paling tidak dia harus memperkenalkan identitas dirinya, itu wajib. Dan itu nomor 1. Itu untuk wartawan yang mau meminta informasi atau mau wawancara dengan kita. Saya pikir itu yang paling penting dari pasal 2 ini. Sedangkan yang lain-lainnya itu teknis, bahwa wartawan harus ini. Lanjut. Nah, sama pasal 3 sama dia terkait dengan pasal 1 tadi. Kalau memberi informasi itu harus seimbang, tidak boleh berat sebelah, fakta dan opini. Jadi kalau kita wartawan tuh, kalau kita dikenal dengan ada namanya konfirmasi atau recheck. Taruhlah misalnya begini, ini tidak usah kita bicara teorinya yang gampang. Kami beritakan misalnya begini, judul berita hari ini, ada aparat Kodim 1013 Polda TW menyiksa warga, misalnya ya, ini contoh berita hari ini. Itu kita berita yang kata warga bernama ini. Nah, kita tidak boleh langsung naikkan berita itu, kita harus konfirmasi pertama. Kalau bisa sepadan dulu, apa benar ada anggota Kodim namanya Pak Cornelis atau Pak siapa yang ini saya punya informasi ini. Jadi itu yang namanya kita melakukan menguji informasi. Terus itu yang namanya berimbang itu. Kalau Pak Dandim tidak ada di tempat, kita bisa temui Pak Kasdim. Kalaupun beliau berdua tidak ada di tempat, berita ini masih bisa kita tahan sampai besok, sampai kita mendapatkan konfirmasi. Nah itu, jadi tidak bisa si wartawan karena dia tahu atau dia ngeteng langsung, dia harus uji kembali informasi itu, harus namanya dikonfirmasi, dicek, diricek, itu harus, dan wartawan harus memegang prinsip itu sehingga beritanya berimbang, beritanya akurat, beritanya tidak berat sebelah. Itu kira-kira yang dimaksud pasal 3. Lanjut.
sama pasal 4 tadi dia sudah bilang tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul. Nah cabul ini yang mungkin itu ada undang-undang yang mengatur tentang cabul ini, ada undang-undang. Artinya kalau wartawan terlalu vulgar memberitakan tentang haram, dia bisa kena pasal pornografi jadinya. Itu maksudnya. Jadi kalaupun itu diberitakan, si wartawan itu harus bisa mengemasnya secara lebih halus gitu Pak. Jangan sampai terkesan, kalau misalnya ada berita perkosaan, dia ceritakan dari A sampai Z aja enggak gitu. Tapi artinya dia buat oke, ini terjadi perkosaan begitu aja, dia hanya tulis terjadi perkosaan. Dia tidak perlu terlalu menggambarkan secara detail. Karena apa? Kalau jadinya terlalu detail itu unsur-unsur cabul atau unsur-unsur pornografi itu bisa masuk di pemberitaan dan itu bisa kena si wartawannya kalau diadukan. Apalagi kalau terjadi menyangkut anak di bawah, nah itu dia jaga. Terus pasal 5 sama pasal 5. Nah, yang saya bilang tadi, wartawan Indonesia tidak menyebut dan membiarkan identitas korban kejahatan susila, ya, berarti bukan hanya anak, dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi. Jadi kalau namanya dia belum 18 tahun, di dalam undang-undang kita yang baru ini kita sepakat undang-undang perlindungan anak juga bahwa usia itu 18 tahun batas anak. Dia melakukan kejahatan apapun tidak bisa disebutkan di media, hanya disebutkan inisial. Tempat tinggalnya tidak disebut, orang-orang yang terkait dengan dia tidak disebut. Entah dia mencuri motor, entah dia melakukan tindak kriminal, apa yang lain pun dia tidak. Karena nah, identitas dia identitas apa? Adalah semua informasi yang menyangkut diri orang itu. Ini sudah perlu diperbaiki nih. Jadi tidak lagi 18 tahun sekarang. Karena KND ini disesuaikan dengan undang-undang perlindungan anak. Kita ubah. Oke, lanjut. Sama di pasal 6 juga. Nah, dan tidak menerima suap, ya mungkin saya sedikit ini tentang menerima suap. Ada yang kan sering mendengar, wah kalau wartawan kalau habis dia ribut atau apa terima amplop, itu sudah bukan hal yang baru. Artinya kita juga sering mendengar itu, dan itu terjadi telanjang di muka masyarakat. Nah, saya perlu luruskan di sini yang dimaksud dengan menerima amplop atau menerima suap. Menerima suap ini begini pengertiannya. Ada satu orang pejabat sekarang ini bisa, si wartawan punya informasi tentang pejabat itu. Oh, si pejabat A ini korupsi. Dia punya data, dia korupsi misalnya 100 juta lah, kepala dinas. Saya ambil contoh itu. Wartawan ini tahu. Dengan itikadnya dia sendiri, dengan kemauannya dia sendiri, si wartawan ini menahan berita itu. Tapi dia datang ke kepala dinas itu. Pak, saya punya informasi tentang ini, tapi saya tidak beritakan. Tapi disediakan di suap. Sudah jelas itu suap. Nah, tapi kalau yang kita menerima amplop atau ini begini. Misal ada satu institusi, taruhlah Pertamina atau institusi, biasanya kan mereka mengadakan acara. Mereka mengadakan acara itu lalu wartawan dilibatkan, misalnya di media gathering itu namanya, atau sama aja pelatihan jurnalistik, dia undang wartawan. Nah, kalau institusi besar seperti Pertamina, biasanya mereka kalau wartawan itu mempelajari itu memang mereka punya standar bahwa sekian jam wartawan menghadiri acara ini, karena di perusahaannya itu ada aturan, itu disediakan namanya uang saku untuk kita menghadiri pelatihan itu. Nah itu beda ya, saya mau beri pengertian beda antara orang menerima suap dengan yang disebut dengan amplop. Kalau misalnya si wartawan dia hadir dalam kegiatan resmi, jadi itu kita. Apalagi yang kalau suap Pak Yuliano ini berita dia sudah mau beritakan, dia sudah siap mau keluar biaya, tiba-tiba saya datang. Karena itu menyangkut saya pejabat. Tolong Pak Yuliano, jangan diberitakan ini saya siapkan duit 50 juta, itu suap.
Itu suap. Sudah tidak ada ini, itu suap. Dan si wartawan kalau sampai dia ketahuan melakukan itu untuk wartawan itu sanksinya berat. Dia langsung dipecat dari media. Tidak ada ini. Asal ketahuan itu aja. Karena sudah ada beberapa contoh rekan-rekan wartawan, mereka melakukan chatting lewat WA aja. Dia nadanya memeras aja. Perusahaan hanya nada memeras, belum lagi dia dapatkan uang. Perusahaan sudah meningkat, wartawan juga. Kenapa? Karena kita tidak mau mengambil risiko seorang pekerja jurnalistik yang tanggung jawabnya begitu besar, tapi dia mudah dijual, itu tidak bisa. Jadi tidak ada kompromi untuk hal yang itu. Dan pasal 6 jelas, integritas itu kepribadian seseorang, dia harus menggunakan sesuatu itu diperhitungkan. Oke. Nah, ini hak-hak yang terkait dengan pemberitaan. Jadi wartawan Indonesia ini memiliki hak untuk melindungi narasumber yang tidak diketahui, yang tidak bersedia, menghargai embargo informasi latar dan off the record. Saya kasih contoh satu aja yang dimaksud dengan memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas. Begini, kadang-kadang kami beritakan ada berita di media bunyi ini, menurut sebuah sumber jalan ke Pendreh itu rusak, tapi biaya perbaikan jalan itu sudah dikorupsi oleh kepala desa. Nah, biasanya yang kasih tahu ke kita itu orang di Pendreh juga. Nah, tapi kan kita mau jaga orang ini. Kalau kita tulis namanya di koran, nanti kepala desa karena mereka kan satu desa. Itu pertama. Yang kedua, kepala desa kan punya kekuasaan besar di sana. Jadi kita jaga. Nah, kita hanya menulis menurut sumber. Kalau si wartawan nanti ditanya, misalnya kepala desa atau siapapun mengejar dia, siapa sumbernya? Wartawan hanya bisa membuka sumber itu kalau dibuka hakim. Jadi kepala desa, dandim, kapolres, bupati atau siapapun tidak bisa memaksa kami untuk membuka narasumber yang kami rahasiakan tidak bisa. Jadi itu salah satu artinya wartawan pun dibekali dengan itu dalam pelaksanaan. Terus yang kedua, misalnya contoh hak tolak, benar aja itu terkait dengan tadi embargo. Nah, embargo ini adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita. Seperti yang saya bilang tadi, ada berita tentang Kodim, tapi karena kita belum ketemu dengan Pak Dandim atau dengan Pak Kasdim atau dengan siapapun pasti yang pangkat tinggi di Kodim, berita itu masih bisa kita tahan 1-2 hari sampai narasumber atau sampai konfirmasi kita dapatkan baru kita beritakan. Itu yang dimaksud dengan embargo. Jadi tidak berarti hari ini kita dapat data langsung semua yang bisa, tidak juga, masih bisa ditahan. Kalau informasi latar belakang ada sesuai dengan narasumber, sudah itu terkait dengan narasumber tadi. Off the record ini artinya ada yang narasumber sampaikan sama kami tapi itu bukan untuk bahan berita. Jadi wartawan harus jujur. Kalau tadi pada dia ngomong misalnya ada kata-kata oh ini off the record, dan itu jangan ditulis. Dan wartawan diuji integritas atau kapasitas pribadi ini dari hal-hal kayak gitu. Narasumber merasa, wah itu saya bilang off the record, tapi kalau dia tulis wartawan ini nggak benar. Nah, turun reputasi kita. Dan si wartawan pun bisa dia tuntut itu, bisa dia laporkan. Karena keterangan saya itu off the record, yang namanya off the record untuk disembunyikan, bukan untuk disiarkan. Lanjut. Tidak diskriminatif sama. Jadi kita tidak, wartawan tidak memberitakan kalau ini agama sama dengan saya, ini suku sama dengan saya, ini keluarga saya, ini pun tidak. Jadi kita untuk semua, berlaku untuk semua hal yang sama, kita tidak diskriminatif, tidak melihat suku, agama, ras, penafsirannya itu prasangka atau apapun, dan diskriminasi tidak dikenal. Jadi oleh jurnalistik apa? Lanjut. Hormati privasi ini maksudnya pribadi. Nah, wartawan menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadi ini kecuali untuk kepentingan publik. Nah, ini yang sekarang ini sedang kebanjiran. Kadang-kadang kita kasihan lihat artis itu. Kehidupan pribadinya dia kalau dia bercerai diberitakan. Dia selingkuh diberitakan. Padahal itu ranah pribadi. Nah, tapi kita kembalikan lagi.
yang namanya media-media entertainment ini dia ganas mengejar berita. Padahal secara KBRI, secara aturan sudah semua. Karena itu ranah privat, ranah menyangkut kita mau tambah istri kan, kita mau punya pacar di luar. Nah, tetapi kalau itu dilakukan oleh seorang pejabat publik dalam hal ini bisa dia kepala dinas, dia kepala daerah, dan kita menduga dia melakukan hal-hal tersebut memakai biaya yang dikorupsi, itu lain ceritanya. Artinya wartawan bisa masuk di situ, dia bisa ranah pribadi itu bisa dia singkirkan. Tapi mungkin dia mundur dari sisi penyalahgunaan anggaran sehingga si pejabat itu akhirnya dia terlibat dengan wanita lain atau. Tapi kalau dia masih mau kehidupan pribadi, memang itu bukan untuk unsur dan itu diatur. Kehidupan pribadi tidak bisa kecuali untuk kepentingan. Itu. Pasal 10, wartawan Indonesia mencabut, meralat dan memperbaiki berita yang keliru. Nah, saya bilang tadi, yang namanya produk atau sesuatu pekerjaan yang dikerjakan oleh manusia tidak ada yang 100% itu milik yang di atas. Jelas potensi salah. Bagaimana kalau wartawan salah berita? Misalnya, contoh kita yang gampang ini, kami beberapa hari ini ada berita tahanan. Katanya tahanan Polsek Ampang yang lari di Muara Tewe. Tadi malam saya ditelepon oleh kepala Kanit Reskrim Polsek Ampang. Dia protes berita itu. Wah, dia marah-marah masalah itu. Nggak ada, cabut beritanya katanya. Itu bukan tahanan, itu statusnya saksi. Nah, tidak segampang itu kalau cabut berita, tapi kita membantu sesuai dengan pasal 10 ini. Kita meralat ini, kita buat beritanya. Kata Kanit Reskrim Polsek Ampang yang ditangkap itu yang bukan tahanan tapi dia masih berstatus saksi. Nah, itu kita meralat artinya. Tapi kalau kita disuruh mencabut berita itu hal yang paling berat untuk wartawan. Karena berita yang sudah keluar itu sudah produk, orang sudah baca. Kalau berita itu sedikit-sedikit kita cabut, orang kan menganggap kita main-main di berita. Dan bagaimana orang menjawab? Tapi kita bisa meralat, kita bisa membuat klarifikasi atau membuat pelurusan berita dari narasumber yang bersangkutan. Sama aja. Sering. Kalau soal militer paling peka nih. Kalau soal tentara paling peka aja. Kadang-kadang saya akui bisa salah kita bikin berita. Misalnya anggota membawa mobil dinas tiba-tiba ini dia curang. Mobil itu membawa kayu ke tanah. Ternyata kata komandan, kayu apa yang dibawa ke mobil itu kosong. Dia kan bawa dari provinsi ini mobil air. Tapi, nah hal-hal kayak gitu sangat peka itu yang kalau ada kesalahan berita itu wartawan segera meralat, kasih komentar yang benar dari komandan atau dari kepala satuan, misalnya dari Koramil, dari Padakim itu contohnya. Jadi dia harus segera meralat atau dia harus segera memperbaiki kalau berita itu kurang tepat, istilahnya begitu. Nah, pasal 11, wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Ini terkait dengan tadi memperbaiki. Contoh hak jawab ini, misalnya berita, saya membuat berita, saya Padlani, saya membuat berita gini, judulnya Padlani melarikan gadis di bawah umur. Saya tulis namanya Padlani, salah satu anggota. Ternyata apa? Ternyata pelakunya bukan beliau, orang lain yang kebetulan nama sama. Ini bisa terjadi misalnya, atau pelakunya bukan nama sama tapi orang lain, tapi informasi yang saya terima salah. Nah itu saya besok itu saya harus cepat memperbaiki berita itu, koreksi. Jadi atau saya mendengarkan hak jawab dari Mas Padlani, oh bukan saya pelakunya Pak, saya pada saat kejadian saya ada di sini, gadis yang itu aja saya tidak kenal. Nah itu kita harus tulis. Jadi Padlani membantah berita sedangkan Padlani sendiri berada di sini pada saat kejadian dan dia sama sekali tidak mengenal gadis yang diberitakan. Itu harus dibuat lengkap. Nah itu maksudnya hak koreksi, sekalian kita ini hak jawab orang. Atau kalau mau benar Padlani bisa melakukan ini, kita harus beri keterangan dari dia kenapa dia bawa lari gadis ini. Oh karena ternyata mereka dua sudah saling cinta, umurnya juga sudah sama, tapi orang tua tidak. Nah keterangannya dia pun kita tulis secara lengkap bahwa saya melakukan ini karena
Kalau dia sudah calon menteri saya, kami juga sudah sama-sama. Itu kita harus ceritakan. Itu harus secara proporsional wartawan. Itu contoh gampang menggunakan yang namanya hak jawab, hak korupsi dan proporsional. Proporsional itu setara sama. Lanjut pasal 12. Perusahaan pers wajib mengumumkan nama alamat, bukan hanya wartawan. Perusahaan pers pun makanya kalau baca Kalteng Post atau apa di bawahnya nanti di halaman khusus itu ada susunan redaksinya, pemretnya siapa, media ini dicetak di percetakan apa namanya. Biasa ditulis di situ. Isi berita di luar tanggung jawab percetakan, karena percetakan, tapi nama percetakannya, nama medianya, nama semua wartawan, strukturnya itu harus ditulis. Di online juga begitu. Di TV, wah paling jelas tuh. Kalau habis berita kan di bawah itu ada penanggung jawab siaran, nama reporternya itu dia keluar displaynya. Itu wajib. Kalau media pers tidak memenuhi itu pers abal-abal. Dan itu bisa dituntut atau bisa dilaporkan. Kalau kita menemukan ada yang membuat berita tapi dia tidak menjatuhkan itu nama, alamat, penanggung jawab media tidak terbuka, tidak bisa. Jadi dia harus pers dikontrol juga oleh masyarakat lewat hal-hal itu. Nah, perusahaan pers harus berbentuk CT, perusahaan terbuka. Jadi kalau ini istilahnya aturan yang diikut dari pemerintah karena apa? Karena pers sudah begitu cepat berkembang, tapi setiap perkembangannya ini juga tetap bisa dipantau atau bisa dimonitor oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Dia harus berbentuk PT dan itu didaftar hukum, didaftar ke Kemenkumham. PT-nya itu bukan hanya berbentuk PT, dia mendaftarkan. Terus apabila tidak berbentuk PT, dia akan dicoret dari database Dewan Pers. Nah itu sudah jelas. Jadi tidak ada bentuk lain, dia wajib. Perseroan terbatas itu wajib. Mulai 1 Juli 2014. Dia rata-rata kami, media tempat kami bekerja semua dia PT. Dan itu didaftarkan di Kemenkumham, lalu diverifikasi oleh Dewan Pers PT itu ini. Selain itu, perusahaan pers yang berbentuk memiliki lain halnya jika perusahaan berbentuk firma atau apabila terjadi sengketa Dewan Pers tidak. Nah itu konsekuensinya tadi. Ini kan mungkin ada yang dilihat banyak media di TW pun banyak, di Berita Utara pun banyak tumbuh media-media baru, tapi badan hukum dari perusahaan medianya dia kadang-kadang PT yang cukup sebut CV apa atau firma atau PT pun, tapi dia belum diverifikasi oleh Dewan Pers atau tidak mendaftarkan PT. Oh itu bahaya. Karena apa? Kalau ada masalah menyangkut pemerintahan di media yang bersangkutan, dia si wartawannya itu yang tanggung. Sedangkan kalau kita mendaftarkan ke Dewan, kita didaftar di Dewan Pers, kita diverifikasi. Mekanismenya kalau si wartawan melakukan pelanggaran, nanti Dewan Pers yang turun tangan. Jadi wartawan tidak semena-mena dikenakan tindakan kriminal. Itu ininya, itu bedanya. Terus kejelasan lokasi sama. Selain berbentuk PT, perusahaan juga harus kepemilikan saham wartawan, upah. Nah upah itu dia harus sesuai dengan upah minimum. Kalau kita sini Berita Utara, kita wartawan dibayar harus sesuai dengan upah minimum kabupaten. Kalau di luar, kalau di bawah itu atau kurang dari itu, kalau ada yang melapor perusahaan pers, misalnya melapor ke tenaga kerja atau ke Dewan Pers, perusahaan pers yang bersangkutan bisa ditegur. Walaupun harus saya akui di depan ada semua. Ini kita bicara ini secara kenyataan karena pers kita di Indonesia ini begitu banyak, kehidupannya juga masih sulit, masih cukup banyak juga perusahaan pers yang membayar gaji wartawan itu belum mencapai upah minimum. Itu kita tidak menutupi hal itu masih terjadi. Tapi setiap tahun hal itu diperbaiki. Artinya perusahaan pers yang tidak bayar sesuai dengan aturan itu mereka nanti ditegur terus dilihat progresnya seperti apa, sehingga wartawan karena ini profesi supaya wartawan juga bisa mencukupi kehidupan sehari-hari. Itu maksud dari aturan. Lanjut sama ini sanksi-sanksi, artinya
PT tadi yang membawa kartu ini, dia akan diusul Dewan Pers juga tanggung jawab kalau dia ada sengketa. Kedua, Undang-Undang Nomor 13 tentang upah minimum. Nah, didenda, perusahaan itu bisa didenda kalau dia bayar tadi tidak sesuai dengan upah minimum. Itu terus perusahaan gas wajib mencantumkan. Kalau tidak dicantumkan sama. Jadi ada perusahaan, kita anggap itu perusahaan gelap tuh, dia tidak mencantumkan tanggung jawab, bisa didenda pidana kurang-kurang 100 juta. Ya, ini tentang perusahaan gas. Kalau media massa, apakah ada syarat-syarat khusus? Serta yang saya ketahui di tentang berita itu ada kata itu red atau trans berita. Maksudnya itu red atau trans berita seperti apa? Kita supaya pertanyaan yang kedua Pak dan sebelum juga namanya apa tadi? Siap, ini sersan 2 jadi Oke, Pak Medi, silakan. Jadi pertanyaannya itu syarat atau itu bagaimana? Silakan Pak. Terima kasih. Ini satu pertanyaan sangat baik dan walau
Saya mau kasih contoh yang gampang aja. Berita ini kalau kita artikan sehari-hari, kita jual produk. Gue makanan yang dia suka berdiri begitu juga dari sana. Bagaimana syarat yang menjadi berita nanti itu ada syaratnya itu banyak, tapi salah satu yang pertama, bagaimana berita ini lengkap, artinya informasinya ada sumber informasi dari mana kita dapat itu pertama sumber informasi. Yang kedua, isi atau konten dari informasi itu seperti apa? Apakah dia benar-benar menyambut kepentingan publik atau halayak atau orang banyak, itu kita nilai. Yang ketiga, sumber informasinya kita sendiri seperti apa orangnya, bisa tidak percayai dari kita sendiri, itu kita nilai apa dari. Nah, kalau itu semua sudah masuk, artinya oh ya, 3 hal ini sudah dijalankan, kita lihat seperti yang Pak Nasib yang bilang tadi, kita lihat untuk 5W1 hanya masuk nggak sudah di sini. Kalau itu sudah masuk, contoh, saya juga ini karena mereka membuat berita kan. Contoh paling gampang yang bisa kita bikin berita pada siang hari ini atau pada pagi tadi. Dan 10.13 buka pelatihan jurnalistik abiturien di Magang, itu judul. Dan bisa. Kenapa? Kenapa itu bisa? Pertama, ini dilakukan oleh badannya. Institusi jelas, institusi TNI Angkatan Negara, institusi yang sudah memenuhi syarat sumber informasi padanya. Isi dari kegiatan punya pelatihan jurnalistik ini dilakukan dengan PPBI. Ya, yang ikut kita ada 16 orang. Terus narasumber juga ada. Itu masih tidak bisa kita jadikan, harus sudah siap. Jadi, tinggal di dalamnya kita udah. Oh ya, pemateri atau Padandim tadi dalam pesan mengatakan apa? Salah satu contoh Padandim mengatakan sekarang sudah era ITE, sudah kita militer, kita tidak hanya memegang senjata, tapi kita menguasai teknologi. Kira-kira itu bumbu-bumbu di dalam. Nah itu contoh. Jadi kalau bahan-bahan itu sudah cukup, sudah ini kita anggap sudah memenuhi semua syarat-syarat dan diperlukan di dalam sebuah produk jurnalistik. Ini jadi sudah. Nah, sekarang yang kedua ya ditanya tentang link atau kilas. Jadi begini, bagaimana kita membuka satu berita? Dia lihat atau ini tidak bisa sedikit, nanti adil lah kasih, nanti belakangan sih. Jadi lihat itu kalau kami lihatnya dia lihat terbalik. Jadi pakai yang tidak terbalik nanti. Hal-hal yang sangat penting itu kita tulis di atas dulu. Kenapa? Jadi maksudnya atau pembuka yang harus kita tulis di atas yang lebih karena orang ini tidak punya banyak waktu untuk membaca. Kadang-kadang orang zaman sekarang karena dia sibuk dia lihat judul kan. Nah, nanti kalau kita menentukan atau terasi di alinea pertama kita isi hal yang penting semua. Misalnya kalau terjadi pembunuhan kita supaya korbannya di Muara Tewe namanya misalnya Yusuf. Warga ini kita tulis dari alinea 1, dia meninggalnya hari Jumat, jam sekian itu kita kalau bisa ya dari alinea pertama kita isi semuanya. Kenapa? Karena korbannya kita punya pertama waktu. Jadi dilihat atau diteras pembuka itu nanti itu kita masukkan ke hal-hal penting. Semua hal yang sangat urgent tentang kita itu kalau bisa di situ kita temukan itu. Kalau zaman dulu waktu baca koran orang masih mau baca sampai alinea terakhir. Wah, atau kadang-kadang ada wartawan di desain untuk dia membuka minat membaca, justru hal penting itu dia tahu di belakang supaya dia beralasan atau beranggapan supaya orang baca semua beritanya bisa. Tapi kalau kita kalau seperti itu dia harus tidak ada berita investigasi sudah kelasnya kayak Tempo kalau ini artinya beritanya juga ada orang tidak bosan membaca. Tapi kalau berita-berita yang berbentuk berita langsung straight news susah. Kita harus nanti soalnya nanti akan dijelaskan. Nanti ada teman di CCD itu bagaimana ciri bagan. Berita juga seperti yang lain dia punya bagan, dia punya struktur namanya. Ada isi, ada tubuhnya, ada ekornya itu ada. Nah, lihat itu teras awal bagaimana nanti itu semua nanti terkait dengan bagan berita. Ada, tapi sekali lagi terima kasih ada Gengi
Paling tidak kalau untuk berita yang sedang ya tadi pada di muka itu sudah bisa kita ini kita jadikan berita ya. Oke.